Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Isu-Isu Kontemporer kelas E. Kelompok 2 akan membahas tentang problematika pendidikan Islam di era global. Perkenalkan, saya Narjina Surawati dengan dia membahas tentang akibat berasal dari kata awalan, yaitu sebagai kata kerja. Dia artinya adalah memelihara dan memberi latihan. Kata pendidikan, jika dilihat dari segi kata benda, artinya adalah sebuah proses perubahan. Perubahannya berupa sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam mendewasakan manusia dalam usahanya pengajaran. Lalu, inti dari sebuah pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis. Tujuannya untuk memotivasi, membantu, dan membimbing sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dasar-dasar dalam pendidikan Islam itu ada 3. Pertama, pelaksanaan pendidikan Islam harus didasarkan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Al-Quran. Karena nilai-nilai yang tercantum dalam Al-Quran itu bisa dijadikan pedoman dan baik bagi pendidik maupun Berikutnya saya Wafi Adil Hafiz akan menerangkan mengenai hakikat era global. Era global adalah sebuah perubahan sosial berupa bertambahnya keterkaitan di antara masyarakat dan elemen-elemen yang terjadi akibat transkulturasi perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi, yang hal itu memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional. Globalisasi juga dimaknai dengan gerakan mendunia, yaitu suatu perkembangan pembentukan sistem dan nilai-nilai kehidupan yang bersifat global, menyeluruh. Kemudian di era kehidupan yang mendunia ini, masyarakat telah melek teknologi dan menggunakan berbagai aplikasi teknologi, sehingga hal tersebut dapat mengubah cara berpikir, bertindak, bahkan mengubah bentuk dan pola hidup manusia yang sama, yang berlainan dengan kehidupan sebelumnya. Dalam masyarakat seperti itu, peran pendidikan dan guru sangat penting dan strategis, terutama dalam memberikan bimbingan, dorongan, semangat, fasilitas kepada masyarakat dan peserta didik untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan menggunakan teknologi. Selanjutnya, lahirnya teknologi komunikasi yang demikian maju membuat dunia menjadi satu seolah tanpa sekat, sehingga komunikasi antar pribadi orang manusia menjadi makin dekat dan hampir tanpa hambatan, yang pada akhirnya melahirkan masyarakat yang terbuka, satu sama lain bisa bertemu melalui jejaring sosial. Nah, dalam masyarakat yang terbuka ini, antara bangsa yang satu dan bangsa yang lain dapat saling mempengaruhi dalam berbagai hal, termasuk mempengaruhi budaya bangsa lain. Masuknya budaya bangsa lain ke negeri kita, budaya kita ke luar negeri, seperti itu. Nah, hal itu mengancam kehidupan masyarakat lain karena adanya kemungkinan penguasaan atau dominasi oleh mereka yang lebih kuat, yang berprestasi, yang memiliki modal terhadap masyarakat yang lemah, tidak berdaya dan miskin. Untuk itu, dalam masyarakat terbuka diperlukan manusia yang mampu mengembangkan kapasitasnya agar menjadi manusia dan bangsa yang kuat, bangsa yang ulet, kreatif, disiplin, dan berprestasi.
Sehingga dengan begitu kita tidak menjadi korban dan tertindas oleh zaman yang penuh dengan persaingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah Salandi, NIM 2119002. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu problematika pendidikan Islam di era global. Perubahan-perubahan struktural dan perkembangan yang mendorong momentum bagi globalisasi tidak ragu lagi bermula dalam lapangan ekonomi dan teknologi yang segera mengimbas ke dalam bidang politik, sosial, budaya, gaya hidup, dan lain sebagainya. Sejumlah perubahan dan perkembangan yang menandai globalisasi atau sebagaimana dijelaskan di atas yang meliputi liberalisasi ekonomi atau pasar bebas, kemajuan teknologi dan informasi, perpindahan masyarakat serta pertukaran budaya, ide, gaya hidup lintas negara dan ketergantungan antar negara. Secara nyata telah membawa akibat negatif sekaligus manfaat bagi umat manusia. Namun kalau kita lihat secara seksama bahwa akibat negatif yang dimunculkan oleh globalisasi lebih dominan dibandingkan dengan aspek kemanfaatannya, sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini masyarakat dunia dan Indonesia khususnya telah berada pada masa krisis. Mereka telah dihadapkan dengan suatu tatanan masyarakat baru dan formasi kapitalis yang disebut dengan globalisasi. Tercatat terdapat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi. Meliputi yang pertama yaitu pemiskinan nilai spiritual, yang kedua iri atau tidak produktif, yang ketiga sebagian manusia terkungkung dalam dunia serba materi, yang keempat peran agama digeser menjadi urusan akhirat sedangkan urusan dunia menjadi wewenang sains, yang kelima yaitu Tuhan hanya hadir dalam pikiran dan tulisan akan tetapi tidak hadir dalam perilaku dan tindakan, yang keenam yaitu gabungan ikatan primordial dengan sistem politik modern. Yang ketujuh yaitu individualistik. Yang kedelapan terjadinya frustasi eksistensial dengan ciri yang pertama hasrat yang berlebihan untuk berkuasa, bersenang-senang. Kedua, kehambaan eksistensial berupa perasaan serba hamba tak berarti hidupnya. Ketiga, neurosis nogenik, perasaan hidup tanpa arti, bosan, apatis, tak mempunyai tujuan dan sebagainya. Yang kesembilan atau terakhir yaitu terjadinya ketegangan informasi di kota dan di desa. Ada dua faktor yang mempengaruhi problematika pendidikan Islam di era global, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari luar dunia pendidikan. Dan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari dalam dunia pendidikan Islam. Itulah beberapa materi mengenai problematika pendidikan Islam di era global. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Irawan, NIM 2119066. Dan sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya, yaitu dengan poin solusi problematika pendidikan Islam. Pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan globalisasi. Pendidikan tidak mungkin menisbikan proses globalisasi yang akan mewujudkan masyarakat global ini. Dalam menuju era globalisasi, Indonesia harus melakukan reformasi dalam proses pendidikan dengan tekanan menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel, sehingga para lulusan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat global demokratis. Berbagai macam tantangan tersebut dalam proses mencari solusi dalam problematika pendidikan Islam. Dalam hal ini, solusi menurut Rahman adalah pengembangan wawasan intelektual yang
kreatif dan dinamis dalam sinaran dan terintegrasi dengan Islam harus secara dipercepat prosesnya. Itu menurut Rahman. Kalau menurut Tibi, solusi pokoknya adalah sekularisasian, yaitu industrialisasi sebuah masyarakat, berarti diferensi fungsional dari struktur sosial dan sistem keagamaannya. Mungkin dari saya segitu saja, dan